Kita ke informasi lain, pemirsa. Penyanyi senior Ikang Fauzi membagikan pengalamannya mengantri layanan kesehatan atau BPJS Kesehatan selama 6 jam. Ya, salah satu legenda penyanyi Indonesia tersebut harus mengantri dari pagi hingga sore hari. Viral di media sosial, penyanyi legendaris Indonesia Ikang Fauzi mengantre di BPJS Kesehatan selama 6 jam. Ngantri di BPJS. Melalui akun Instagram pribadinya pada 22 Mei 2024, Ikang Fauzi menceritakan pengalamannya mengantre sejak pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore untuk melakukan daftar ulang BPJS Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan wilayah Tangerang Selatan. Ini juga belum hari ini dari pagi gua ngantri di BPJS Kesehatan di Tangsel, ya kayak di Tangsel di BSD ini. Dari ngantri dari jam 9-an tadi ya. Baru dapat jam 3-an. Ini juga belum dibentar lagi. Wah, luar biasa. Ini produk sangat dibutuhkan buat rakyat Indonesia. Dan semoga makin baik produknya dan juga pelayanannya makin baik. Masih ngantri. Sekarang kita udah keberapa? Dianterin sama kakak. 83 bentar lagi. 83. Sekarang 70 berapa? 77. Dari pagi ngantrinya. Dari pagi. Sabar. Namanya juga rakyat, harus sabar. Unggahan dari Ikang Fauzi tersebut sontak saja mengundang reaksi beragam dari netizen. Banyak warga yang ikut curhat mengeluhkan pelayanan dari BPJS Kesehatan. Namun banyak juga warga yang curhat telah terbantu oleh pelayanan dari BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan sendiri telah memberikan penjelasan tentang apa yang dialami oleh Ikang Fauzi. Saat itu, sedang terjadi gangguan pada aplikasi kepesertaan di kantor BPJS Kesehatan, sehingga proses pelayanan jadi memakan waktu yang lebih lama dari seharusnya. Tim TV One mengabarkan. Jam 9-an tadi ya, baru dapat jam 3-an. Ya, pemirsa, untuk kemudian mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kita sudah tersambung dengan Ikang Fauzi melalui telewicara. Halo, selamat siang Mas Ikang. Halo, selamat siang dengan Ana dan Putri ya. Ya, betul. Mas Ikang, sebenarnya ceritanya seperti apa? Ini mendapatkan pelayanan kurang lebih 6 jam menunggu ya. Ini bagaimana ceritanya, Mas? Iya, sebenarnya simpel sih. Saya memang berencana untuk daftar ulang karena saya sangat antusias dengan produk ini. Ini kan produk yang diberikan negara kepada rakyatnya. Apalagi akhir-akhir ini kan dibilang produk ini layak untuk semua golongan. Bahkan kalau kita mau beli properti aja, kita harus punya BPJS sekarang. Berarti kan produk ini sangat dibutuhkan. Dan, banyak orang yang sudah tertolong. Makanya saya bilang, ini produk sangat penting banget gitu loh. Cuman memang kejadiannya seperti itu, Mbak. Kejadiannya saya datang jam 9, baru terima jam 3 dapat ini 180-an lah nomornya gitu loh. Ya, saya bilangnya sebagai rakyat saya sabar aja gitu loh. Saya tunggu emang. Kita ada anak saya juga yang bantu saya, kita ya gantian lah gitu. Sama ada orang saya juga jadi kita gantian gitu loh supaya bisa bertahan di situ. Saya juga pengen tahu, baru dapat sore. Tapi ya saya berpikir kan, wah ini berat juga ya kalau seandainya ini produk yang sangat dibutuhkan dan emang di sini sangat dibutuhkan oleh rakyat dan negara emang harus hadir di sini ya. Karena ini produk primer ya, kesehatan gitu. Kalau kita mau menuju ke kesejahteraan, kesehatan paling utama lah, ya, kesehatan, perumahan, pendidikan dan sebagainya, itu hal-hal yang paling utama gitu ya. Jadi saya sebagai rakyat ingin merasakannya gitu, antusias banget. Dan saya pikir kalau kejadian seperti ini, saya juga bilang sama, kan saya minta maaf saya bilang sih, saya banyak maaf, nggak ada masalah, tapi kasihan juga ya kalau saudara-saudara saya begini ya.
Karena itu biasanya kayak gitu-gitu harus ada protapnya, contingency plan harus ada, Mbak. Iya kan? Baik. Pelayanan itu kan ada plan Iya, A, plan B, betul. plan C. Kalau seandainya banyak, otomatis apanya lagi dilakukan gitu lah, tambah orang atau bagaimana gitu loh. Dan yang saya senang Mas dari Ikang. BPJS ini ada cross subsidi, Mbak. Cross subsidized. Jadi kita yang mampu bayar lebih mahal untuk membantu saudara kita yang 35.000 itu gitu loh. Jadi ini memang ini produk ini bagus sekali, tinggal harus ditingkatin cakupan produknya dan pelayanannya juga, gitu aja sih. Baik, Mas Ikang ini lagi mendaftar BPJS atau antri menggunakan layanannya di rumah sakit, Mas Ikang? Daftar ulang, Mbak. Makanya kayaknya saya kondisi Daftar sehat. ulang, oke. Iya. Oke, daftar ulang. Nah, tapi alasan kenapa sampai 6 jam, apakah pihak BPJS menginfokan kepada para pengunjung atau yang lagi berada di situ, masyarakat yang ada di situ? Waktu itu enggak. Jadi memang dibiarkan aja tuh orang begitu antri banyak sampai keluar. Bahkan saya bilang sama orang situ, ini kayak mempertontonkan kemiskinan nih. Saya nggak suka kalau begini nih. Ya, maksudnya ya memang kita butuh, tapi ya pelayanan itu kan yang paling utama gitu. Di sini kan rakyat ngerasa benar-benar ada kehadiran dari negara yang benar-benar melayani dia ya, untuk hal-hal yang paling utama gitu loh. Aku pikir sih bisa ditingkatkan, kalau emang serius pasti bisa ini. Mas Ikang, ketika mengantri itu sampai 6 jam juga banyak masyarakat lainnya ya? Diatur bagaimana? Iya, suruh-suruh aja, saya sih senang aja. Itu tidak ada pengaturannya? Nggak ada, kita ya pokoknya saya dapat nomor segitu ya nggak ada, senang juga, nggak ada pengecualian lah. Ada ya, berapa loket di sana, gitu, Mas Ikang? Kurang lebih ada 5 apa, kalau nggak salah. Oke. Tapi kan ini 6 jam menunggu. 6 jam menunggu kan, setiap orang urusannya macam-macam, Mbak. Iya. Ini 6 jam menunggu apa karena memang ada penumpukan pengunjung atau apa, Mas Ikang? Ramai tidak di kantor pada saat itu? Jadi penjelasan dia belakangan. Habis itu kan mereka minta maaf datang ke rumah saya. Cerita lah bahwasanya ada kesalahan sistem, ada yang rusak gitu. Udah gitu libur selama 4 hari, Mbak. Katanya libur selama 4 hari sehingga numpuklah pada hari pertama orang masuk itu, jadi yang 4 hari harus dilayani dalam 1 hari. Saya bisa mengerti, sangat bisa mengerti. Tapi selayaknya sebuah pelayanan itu, badan profesional seperti ini ya harus ada contingency plan tetap. Biar gimana ya, kalau maaf ya pastilah kita rakyat ya harus sabar kan, saya bilang. Mas Ikang, kalau melihat prosedurnya seperti ini, kemudian cara mengantrinya seperti ini, ada masukan tidak kepada pihak BPJS Kesehatan untuk kedepannya seperti apa jika nanti mungkin ada pembludakan kembali, karena libur panjang tidak hanya kemarin saja ya, mungkin nanti di bulan depan akan ada lagi hal seperti ini. Ada. Jadi melihat begini, Mas, BPJS diwajibkan untuk seluruh warga ya, dari golongan manapun gitu kan, ini jual kepada golongan yang menengah atas juga. Nah tentunya juga harus dipersiapkan lah pelayanannya untuk itu gitu loh. Kan kalau bicara persaingan dengan asuransi lain harusnya bisa, karena negara kan yang bikin regulasinya. Dia bisa lah, dia bikin regulasinya, dia juga bikin pelayanannya. Harusnya bisa gitu. Harus lebih baik dibanding pelayanan daripada swasta. Logikanya seperti itu. Kalau swasta punya keterbatasan pastinya dia, karena dia tidak membuat regulasinya. Harusnya ini bisa. Jadi kalau untuk layanan di rumah sakit, Mas Ikang. Nah, kalau untuk layanan di rumah sakit, Mas Ikang pernah punya pengalaman tidak langsung mungkin? Contohnya bukan di rumah sakit, contingency plan itu yang saya pelajari begini. Kayak di tol tiba-tiba rame orang. Tapi orangnya ditambah kan, sampai mereka ke jalan-jalan, udah gitu nawarin kita itu kan. Jadi untuk memperlancar supaya masuk tol gitu, tambah orangnya gitu, sampai ke jalan-jalan mereka gitu. Hal-hal yang seperti itulah mungkin yang bisa dilakukan gitu kalau. Karena kan saya juga harus memberikan solusi ya. Saya juga tidak mengeluh, tapi ini apa adanya.
Tapi saya ingin juga memberikan solusi juga karena ini produk bagus sekali ini. Harus ada dan terus ditingkatkan kualitasnya. Baik. Sebenarnya bisa kalau mau. Nah, Kang, gitu artinya persiapan ya disitulah. harus lebih dilakukan oleh pihak BPJS mungkin untuk adanya Betul. antrian yang membludak seperti ini karena adanya long weekend begitu ya. Mas Kang, terima kasih ya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang, sudah membagikan aspirasinya begitu mungkin untuk didengar juga oleh pihak BPJS. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, sehat selalu Mas Ikang. Selamat siang Mbak Anya, Mbak Putri.